Senang sekali boleh berjumpa kembali pada hari ini dan saya juga merindukan kita semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, pertama-tama saya ingin menyampaikan tentang salam kami dari keluarga besar Seminari Alkitab Asia Tenggara kepada keluarga besar dari GMI Immanuel. Ketua STT Saat menyampaikan salam secara khusus kepada Gembala Sidang dan kepada para majelis dan juga jemaat di tempat ini. Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, pada hari ini satu tema yang penting yaitu berdoa dan bekerja. Satu tema yang kita geluti tiap hari, karena setiap kita yang sudah bekerja, maka sebagian besar waktu kita di dalam hari demi hari, kita ada di dalam dunia marketplace, di dunia pekerjaan kita. Mari kita akan melihat dasar Alkitabnya, yaitu di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Demikianlah tulisan Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10. Tema hari ini merupakan satu tema yang penting, satu tema yang begitu luar biasa, saudara-saudara. Karena tema ini adalah satu tema yang kemudian membuat kita berpikir di dalam kehidupan kita ini berdoa dan bekerja, atau kita itu memisahkan, mendikonomikan kita bekerja atau berdoa. Ini merupakan satu tema yang punya prinsip yang penting. Karena apa, saudara? Karena tema yang diberikan adalah berdoa dan bekerja, yang artinya mengintegrasikan kehidupan spiritual dan kehidupan dunia marketplace, dunia kerja kita. Kita tidak bisa memisahkan antara kehidupan spiritual kita sebagai anak-anak Tuhan dengan segala pekerjaan yang kita lakukan. Kita tidak bisa kemudian berkata, waktu kita bekerja itu pekerjaan yang sekuler, Tuhan tidak ada di sana. Kemudian kita juga tidak bisa mengatakan bahwa kemudian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang memiliki hubungan relasi yang baik dengan Tuhan, kita hanya berdoa saja kemudian berkat itu akan datang tanpa kita bekerja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam tema ini, merupakan satu tema yang penting karena pada saat ini, saudara, kalau kita itu memisahkan antara kehidupan spiritual kita dengan dunia kerja, itu secara tidak langsung kita menolak kehadiran Allah sebagai sumber berkat. Ini peringatan buat kita. Kita itu selalu berdoa, mau berangkat kerja, kita selalu berdoa supaya Tuhan memberkati. Tapi kalau kemudian pada waktu kita bekerja, kita memisahkan antara kehidupan spiritual kita sebagai anak-anak Tuhan dengan pekerjaan kita, secara nggak langsung saudara dan saya itu menolak akan kehadiran Allah melalui pekerjaan kita, yaitu di mana Allah sebagai sumber berkat dalam hidup kita. Demikian juga kita menolak Allah sebagai sumber kepuasan. Saudara jangan berpikir kepuasan itu akan tercapai di dalam diri kita kalau kita bekerja, lalu berkat berkelimpahan, kemudian itu ada dalam diri kita, segala kekayaan, segala jabatan kita sebagai seorang profesional, kemudian itu memberikan kepuasan dalam diri kita. Enggak, saudara. Karena apa? Blaise Pascal itu mengatakan seperti ini, saudara. Di dalam setiap relung hati kita yang terdalam, itu ada satu lubang yang hanya dapat diisi oleh Allah. Dan tidak bisa diisi dengan kekayaan, tidak bisa diisi dengan segala jabatan, tidak bisa diisi dengan segala keinginan duniawi kita yang memberikan kepuasan dalam diri kita. Saudara, kita itu adalah makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka itu akan mengikat diri kita, di dalam diri kita itu tidak terpisahkan dengan Allah. Nah, oleh karena itu pada waktu kemudian kita bekerja, kita tentu ingin menikmati segala pekerjaan kita. Kenikmatan itu bukan sekedar di mana Tuhan itu memberikan berkat-berkat, tapi kenikmatan yang sejati itu Tuhan juga anugerahkan di dalam kehidupan kita. Nanti kita lihat di dalam penjabaran yang berikutnya. Kita juga kemudian tahu bahwa di dalam kehidupan kita bekerja, itu tidak selalu lancar. Saudara, kita memerlukan kekuatan Tuhan, memerlukan hikmat dari Tuhan pada waktu kita itu bekerja. Nah, saudara, kalau kemudian kita itu memisahkan semua, maka apa yang terjadi? Saudara, Salomo di dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 11, tidak saya berikan di sini. Dia mengatakan begini, ketika aku meninjau segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu, lihatlah semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin.
Tidak ada yang bermakna di bawah matahari. Saudara, Salomo mengatakan kalau kita itu bekerja, kemudian segala usaha kita lakukan dengan kekuatan diri kita sendiri, tidak menyertakan Allah di dalam pekerjaan kita. Kemudian dikatakan oleh Salomo, engkau akan menemukan kesia-siaan. Saudara, seorang yang bernama Mark Green itu ngomong begini, Thank God, di dalam bukunya Thank God It's Monday, dia mengatakan begini, kita seringkali mencari kepentingan kita, signifikansi kita di dalam pekerjaan kita. Saya ini bekerja, kepentingan saya itu apa? Kepentingan pribadi saya itu apa? Saudara, Mark Green ngomong, kalau kamu mencari kepentinganmu di dalam pekerjaanmu itu sendiri, kamu akan datang kepada pekerjaan itu, kamu mencari kepentinganmu, nanti kamu akan pergi dengan hati yang kosong. Kamu akan pergi dengan hati yang kosong. Contohnya begini, Mark Green ngomong begini, begitu banyak orang memisahkan antara kehidupan dia sebagai orang percaya dengan pekerjaannya. Bekerja itu dianggap sebagai sekuler, dia tidak menyertakan Allah di dalam pekerjaannya. Lalu kemudian dalam dirinya sebagai orang Kristen, dia bergumul. Tentu saya tidak bisa begini terus. Saya memang bekerja, tapi saya juga adalah seorang murid Kristus. Maka saya harus melayani. Untuk menyeimbangkan antara pekerjaan itu, saya kemudian harus juga melayani. Saudara, Mark Green itu mengatakan, ada bahayanya adalah begini. Begitu banyak orang yang sebetulnya bekerja dengan luar biasa. Dia giat di dalam bekerja. Dia mati-matian bekerja. Tapi sebenarnya dia tidak puas di sini. Tapi kemudian dia memuaskan dirinya itu melalui pelayanan yang dia terima di gereja. Saudara, saya seringkali menjumpai orang-orang seperti ini. Dia tidak puas dengan pekerjaannya, tapi itu tidak nampak dalam dirinya. Dia mencari kepuasan itu melalui pelayanan di gereja. Makanya begitu banyak orang yang giat sekali mati, tapi maafkan Bapak Ibu, ini bukan menyindir saudara ya. Tapi maksud saya ini cerita sungguh-sungguh. Banyak orang yang giat sekali melayani, all out melayani. Dia puas, kenapa? Karena dapat pujian dari gereja. Karena dia dipandang sebagai orang yang baik di gereja. Karena dia seorang aktivis di gereja. Dia menjadi seorang majelis yang hebat. Dia menjadi seorang diaken yang hebat. Saudara, dia puas di situ. Padahal sebelumnya itu adalah untuk menutupi segala ketidakpuasan pada waktu dia bekerja. Kenapa? Dia merasa guilty feeling. Masa saya bekerja terus tanpa melayani Tuhan? Jadi dia memisahkan antara bekerja dengan melayani Tuhan. Bekerja ya bekerja. Itu dunia sekuler. Melayani ya melayani di gereja. Ini dunia rohani. Nah, itulah saudara yang kemudian kalau kita melihat dari apa yang dikatakan oleh Mark Green ini, dia berkata, Pengkhotbah pasal 6 ayat 1-2 itu mengatakan akhirnya engkau akan mengalami keletihan dan keputusasaan. Kenapa, saudara? Letih sekali. Karena apa? Pagi bekerja, sore melayani. Apalagi kalau giat melayani, maka berhari-hari di dalam satu minggu dia selalu berada di gereja. Luar biasa, saudara. Kegiatan gereja itu begitu luar biasa yang membuat dia merasa ini adalah rumah dia yang kedua. Seorang anak pernah ngomong sama saya, papa saya itu punya 2 rumah. Satu rumah adalah bersama dengan kami, satu rumah adalah di gereja dia. Karena papanya mencari kepuasan itu di sana. Saudara. Sibuk saudara dengan segala pelayanan, tapi sebenarnya bukan dia memang sibuk itu adalah untuk benar-benar dia konsentrasi fokus dengan pelayanannya, tetapi sibuk dengan mencari aktualisasi diri dengan kepuasan akan dirinya. Dia akan mengalami keletihan dan keputusasaan. Dan itulah yang dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal 6 ayat 1-2. Ada kemalangan yang telah dikulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikarunia oleh Allah kekayaan karena dia bekerja, Tuhan memberikan berkat, memberikan kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tidak kekurangan apapun yang diingininya. Oh, dia bisa pergi ke luar negeri, dia bisa pergi kemana-mana untuk berwisata bersama keluarga. Tetapi orang itu tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara, artinya apa saudara? Di dalam bagian ini Salomo mengatakan, ada satu kenikmatan di dalam pekerjaan itu yang memang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Kenikmatan itu satu kenikmatan ilahi yang tidak akan kita dapatkan melalui kekayaan kita, melalui jabatan kita, melalui apa yang kita raih di dalam pekerjaan kita. Tidak dapat kita raih.
Ada satu kenikmatan pada waktu kita bekerja itu. Nah, kenikmatan itu saudara adalah satu kenikmatan di dalam diri kita itu memperoleh satu sukacita ilahi di mana pada waktu kita itu bekerja, hati kita itu merasa puas karena pekerjaan ini adalah pekerjaan Allah yang Tuhan berikan di dalam hidup saya dan saya mengerjakan demi kemuliaan nama Allah. Saudara, itu akan memberikan kepuasan tersendiri dalam diri kita. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan saudara. Saudara, oleh karena itu kemudian kalau kita melihat saudara, di dalam, Saudara, kemudian kalau kita melihat di dalam kehidupan kita melihat ada satu kalimat yang diberikan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika, pasal yang kedua, ayat yang ke-10, saudara ya. Sorry. Ini, saudara. Dia mengatakan seperti ini, saudara. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan, saudara. Saudara, kalimat ini merupakan satu kalimat yang penting yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada kita semuanya. Yaitu apa, saudara? Bahwa di dalam kehidupan kita itu, jangan kemudian kita akan menikmati akan berkat Allah. Kalau kemudian kita itu tidak pernah mau untuk bekerja. Dan kemudian dikatakan janganlah ia makan, saudara. Paulus ingin mengatakan kita sebaliknya juga sama. Ya, kita bukan hanya dikatakan tidak boleh tidak menyertakan Allah di dalam pekerjaan kita. Tetapi kita juga diingatkan kita juga tidak boleh hanya mengandalkan Tuhan, kita hanya berdoa saja kepada Tuhan, tapi kemudian kita tidak mau bekerja. Ini merupakan satu peringatan bagi kita semuanya, saudara. Keseimbangan antara kita itu sebagai anak-anak Tuhan, menyertakan Tuhan di dalam pekerjaan. Itu juga harus diimbangi, bahwa kita bukan hanya berdoa saja, tapi kemudian kita tanpa usaha dan pekerjaan yang kemudian kita lakukan. Enggak bisa. Jadi dua-duanya itu harus seimbang di dalam bagian ini. Rasul Paulus itu memberikan penegasan yang begitu kuat, saudara, bahwa di dalam diri kita itu, antara bekerja dan kehidupan spiritual itu harus berjalan bersama-sama. Itu terintegrasi. Kita tidak bisa memisahkannya, enggak bisa dipisahkan. Satu kali, saudara, ada seorang jemaat yang memiliki toko kelontong. Saudara, laris sekali dia toko jemaat itu ya, sangat laris sekali. Lalu kemudian, saudara, jemaat ini satu kali pada waktu kami berkunjung, kami itu melihat mulai dibangun beberapa minimarket, saudara, di dekat dari tempat di mana dia, di tempat usaha dari jemaat ini. Sehingga pada waktu berkunjung itu kami dengan beberapa rekan mengingatkan, hati-hati loh. Kalau sudah ada minimarket seperti ini, harus inovatif. Harus ada upaya untuk bagaimana memperbaiki marketingnya, memperbaiki bagaimana cara pelayanan kepada pelanggan, supaya pelanggan tidak lari. Ataupun kita memberikan satu perhatian yang ekstra, bagaimana di tengah segala persaingan usaha, ada langkah terobosan yang harus dilakukan, supaya toko kelontong ini tetap eksis. Saudara, jemaat ini hanya menjawab dengan santai, kita orang Kristen, yang penting kita pasrah saja. Kita berdoa aja pada Tuhan. Kita meyakini bahwa dia mengatakan saya meyakini kalau kita berdoa maka Tuhan akan menolong saya. Enggak ada inovasi, saudara. Enggak ada perbaikan dari sistem marketingnya dia. Dia tetap berjalan sebagaimana adanya. Dia sudah nyaman dengan segala apa yang dikerjakan selama ini. Akhirnya betul, saudara, begitu minimarket ini berdiri, maka usahanya itu langsung anjlok omsetnya dan dia mengalami kesulitan yang besar. Saudara, jemaat ini sangat rohani bukan? Saya hanya berdoa saja dan saya yakin Tuhan itu akan menjawab persoalan saya. Saudara, jemaat ini seolah-olah menunggu memiliki satu tanaman pot
di mana ranting-rantingnya itu diberikan amplop, angpau oleh Tuhan tanpa adanya satu usaha atau upaya untuk mempertahankan keberlanjutan usahanya. Saudara. Makanya sangat sulit, saudara, kalau kita itu berbicara tentang keengganan dan kemalasan. Keengganan untuk berinovasi dan kemalasan dia untuk berinovasi. Tapi inilah yang terjadi. Jadi Tuhan itu juga mengingatkan, ini harus seimbang. Tuhan tidak mengatakan kita harus menerapkan sisi spiritualitasnya saja, enggak. Tapi perlu ada satu upaya di dalam diri kita juga melakukannya. Saudara, bagaimanakah kemudian kita sebagai orang Kristen itu tidak mendikotomikan, tidak memisahkan dua-duanya ini. Saudara, kita harus kemudian sadar di dalam diri kita, ada satu ayat yang penting yang Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, kalimat ini penting dikatakan, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup dikatakan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Perkataan yang umum itu adalah kita itu harus menjalani hidup coram Deo. Kenapa, saudara? Hidup kita sudah milik Kristus, maka di dalam seluruh aspek hidup kita, di dalam seluruh waktu hidup kita, di dalam seluruh kegiatan kita, kita itu seluruhnya harus hidup di hadirat Allah, di hadirat Tuhan. Jadi Paulus melalui ayat ini mengatakan kita nggak bisa lagi, saudara. Kalau kita mengaku sebagai orang percaya, hidup kita sudah milik Kristus. Kalau hidup kita sudah milik Kristus, maka seluruh hidup kita harus hidup di hadirat Allah. Kalau kita terapkan di dalam pekerjaan kita, pada waktu kemudian kita bekerja, maka pada waktu bekerja itu kita bekerja di hadirat Allah. Enggak boleh sembarangan kita itu bekerja. Enggak boleh. Kita harus hidup di hadirat Allah itu. Pekerjaan itu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka kita persembahkan kembali pekerjaan itu. Apa yang kita lakukan itu di hadirat Allah. Kita jangan main-main. Jangan berpikir bekerja enggak ada yang ngawasin. Kita itu harus tahu hidup kita milik Allah. Segala pekerjaan kita adalah kita lakukan di hadirat Allah. Tadi saya ngomong-ngomong dengan beberapa teman di sini. Prakteknya itu seperti apa, saudara? Saudara, kalau saudara sebagai seorang entrepreneur, pemilik usaha begitu ya. Kalau kemudian mau menuduh, atau bukan menuduh, saudara, menasihati, atau kemudian memberikan peringatan, teguran kepada staf, atau manajer, atau direktur saudara, atau rekan kerja saudara. Saudara, kalau kita itu mau benar-benar menerapkan di hadirat Allah, saudara, kita itu jangan kemudian kita itu seolah-olah kita itu kemudian menegur, itu kemudian membuat orang lain itu merasa dia bersalah dan kemudian dia merasakan saya harus perbaiki diri dengan cara kita itu menegur. Saudara, mungkin itu efektif di satu waktu, saudara. Tetapi yang jauh lebih efektif lagi adalah begini. Saya waktu bekerja itu di hadirat Allah. Kalau memang ada staf, ada direktur, ada rekan kerja yang salah, saudara, marilah kita datang kepada dia dan kemudian kita memandang dia adalah gambar dan rupa Allah, ciptaan Tuhan. Sama seperti kita. Dan kita tahu kita sama-sama adalah orang berdosa. Ya, saudara, walaupun kita adalah pimpinan, belum tentu kita tidak pernah berdosa. Kita sama-sama berdosa. Maka tentunya, saudara, pada waktu kemudian kita mau menegur, kita itu tahu kita sama-sama berdosa. Kita memohon kepada Tuhan memberikan hikmat bagaimana cara kita menegur kepada rekan kerja kita, kepada staf kita yang adalah gambar dan rupa Allah. Kita harus konsepnya seperti itu. Karena ini kita lakukan itu, walaupun menegur itu di hadirat Allah. Jangan berpikir kita menegur hanya di hadapan orang ini. Kita menegur juga di hadapan hadirat Allah. Nah, sehingga saudara, pada waktu itu kita menegur, saudara, kalau kata-kata kita sampaikan, itu adalah kata-kata yang kita sampaikan seperti di hadirat Allah. Jangan sampai kemudian kita itu mengeluarkan satu kata-kata seperti Tuhan itu tidak ada di tempat itu. Enggak.
Kita itu harus menyampaikan, kita tahu kata-kata kita juga didengar oleh Tuhan. Nah oleh karena itu saudara, pada waktu kita menegur saudara, kita harus menyampaikan kata-kata itu dengan hikmat dari Tuhan. Bagaimanakah kemudian orang ini bukan hanya berubah di dalam pekerjaan yang dia lakukan, apa yang dia salah kemudian diperbaiki, bukannya demikian, tapi kemudian melalui teguran kita, saudara, bagaimana kemudian dia itu membuat dia semakin dekat dengan Tuhan melalui teguran kita ini. Saudara, itu akan jauh lebih efektif, saudara. Karena inilah yang harus dilakukan kita sebagai orang Kristen yang berbeda dengan orang di luar Kristen, saudara. Bagaimana kemudian melalui teguran kita itu membuat dia semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Kalau membuat dia itu semakin dekat dengan Tuhan, saudara, bukankah itu merupakan sesuatu yang dapat dikatakan apa yang kita lakukan itu adalah benar di hadapan Tuhan. Itu adalah di hadirat Tuhan. Dan Tuhan itu senang dengan cara yang seperti itu. Saudara, jangan sampai kita menegur sampai orang itu menjauhkan diri dari Tuhan. Karena melihat diri kita sebagai orang Kristen, kata-kata kita yang kemudian kita lakukan, yang kita sampaikan membuat dia ngomong begini. Bapak aja orang Kristen juga mengatakan seperti itu, menyakitkan hati. Saya senang sekali saudara, begitu banyak contoh dari orang-orang Kristen, anak-anak muda Kristen, yang mereka memang di dalam hidup mereka itu sungguh-sungguh menerapkan bahwa pada waktu saya bekerja itu adalah menjalani hidup coram Deo. Saya mendedikasikan pekerjaan saya itu kepada Dia yang hidup dan mati. Dia mendedikasikan hidupnya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu prakteknya bagaimana sih saudara? Tentunya saudara akan tanya kan, bagaimana prakteknya saudara? Coram Deo ini prakteknya seperti apa sih? Saudara, Paulus itu mengatakan di dalam Kolose pasal 3:23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Di dalam pekerjaan kita melakukan pekerjaan itu adalah kita melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, contoh yang paling senang kita dengarkan adalah begini, saudara. Kita itu tentunya waktu kita bekerja punya tujuan untuk memiliki keunggulan atau kesuksesan, betul? Saudara, di antara saudara pasti punya keunggulan dan kesuksesan, kepingin itu diraih oleh kita. Baik itu sebagai profesional maupun entrepreneur. Saudara, pada waktu kemudian kita meraih keunggulan atau kesuksesan itu mestinya kalau kita hidup coram Deo, itu kita persembahkan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Paulus menegaskan, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, John Calvin itu memberikan satu penegasan yang penting, saudara, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, waktu dia menyampaikan khotbah di dalam bagian ini. Saya bacakan ayatnya lebih dahulu. Jadi baik kamu makan atau minum, atau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita melihat hidup di dalam coram Deo itu, kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati untuk Tuhan. Lalu dipertegas lagi, baik waktu kamu makan atau minum, lakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Pernahkah kita berpikir, saudara, apa yang kita lakukan setiap hari dalam pekerjaan kita selalu pertimbangkan untuk kemuliaan nama Tuhan? Kita pertimbangkan enggak? Kalau saya mengambil keputusan A di dalam saya bekerja, apakah itu memuliakan nama Tuhan atau justru tidak memuliakan nama Tuhan? Itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita ini. Tadi pagi sudah saya ceritakan, saudara, ada pertengkaran keluarga yang luar biasa, saudara, di mana bapak dan anak itu sudah bersikuku untuk pisah, saudara. Karena sang bapak itu minta dibuka satu usaha yang baru yang sangat menguntungkan. Menurut perhitungan matematikanya, perhitungan
dari keuangan dan sebagainya itu saudara sudah disurvei itu menguntungkan sekali. Tapi sang anak itu bersikuku tidak membuka, saudara. Kenapa, saudara? Dari perspektif yang berbeda. Anak ini untuk menerapkan adalah, kalau saya itu membuka usaha baru, saya harus membuka usaha baru dalam kehidupan saya sebagai orang yang sudah menjadi milik Kristus. Saya harus dedikasikan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya harus coram Deo, hidup coram Deo. Hidup di hadirat Allah. Membuka usaha baru, itu memuliakan nama Allah. Anak ini tidak mau, saudara. Karena kalau pabrik ini dibuka, kemudian itu memang menghasilkan. Dan ini memang satu konsumsi yang begitu luar biasa. Kalau laku, itu mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Tapi anak ini mengatakan, ini bisa merusak ginjal lama-lama seseorang. Saudara, anaknya mengatakan enggak. Buat apa sih kita itu memperoleh uang harta yang demikian luar biasa? Apakah kita akan puas dengan situ kalau kemudian kita berdiri di atas penderitaan orang lain? Sang papa tidak mau, saudara. Tetap mau buka, pertengkaran yang hebat. Saudara. Ini kejadian juga sungguh. John Calvin itu mengatakan seperti ini, saudara. Orang yang berpendapat bekerja adalah sesuatu yang murni sekuler sebagai tipuan iblis. Sang bapak itu mengatakan, ini kan pekerjaan, jangan pisahkan, jangan dicampur aduk dengan masalah kita di gereja. Bapak dan anak ini sama-sama Kristen. Tapi John Calvin mengatakan, jangan sampai ditipu oleh iblis kita ini. Nggak bisa dipisahin. Sehingga kemudian dikatakan oleh John Calvin, tidak ada kerja yang terlalu kotor dan hina, sehingga ia tidak akan bercahaya dan diperhitungkan mulia di pemandangan Allah, asalkan Anda menaati panggilan Allah di dalamnya. Jadi bagi John Calvin, itu diingatkan, semua pekerjaan kita, walaupun itu yang terkecil sekali. Dia mengatakan tidak ada sesuatu yang tidak diperhitungkan mulia di hadapan Allah. Semua yang kita lakukan, itu dapat memuliakan Allah asal kita mau menaati panggilan Allah di dalam pekerjaan kita ini. Saudara, Martin Luther juga menceritakan, saudara. Walaupun di mata masyarakat dunia tampaknya kecil saja ketika seorang pembantu rumah tangga memasak, mencuci pakaian, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Namun karena perintah Allah ada di dalamnya, bahkan pekerjaan sekecil itu pun harus disyukuri sebagai satu pelayanan kepada Allah yang melampaui nilai kesucian dan pertapaan semua biarawan dan biarawati. Martin Luther itu mengatakan pekerjaan yang paling kecil kalau kita lakukan di hadapan Allah, di hadirat Allah, itu merupakan panggilan kita. Bagi Luther itu memiliki nilai yang begitu suci adanya, saudara. Sehingga saudara, seorang Timothy Keller itu mencatat, kalau kita mengatakan tukang kebun dan tukang kayu itu pekerjaan orang kasar, saudara. Mari kita lihat di dalam perjanjian lama, saudara. Tapi dalam kitab Kejadian, kita melihat Allah sebagai seorang tukang kebun, bukan? Dan di dalam perjanjian baru kita melihat Tuhan Yesus tukang kayu. Tidak ada pekerjaan yang merupakan wadah yang terlalu kecil untuk menampung martabat besar pekerjaan yang diberikan Allah. Kerja fisik yang sederhana adalah pekerjaan Allah. Jadi Timothy Keller itu mengatakan segala pekerjaan kita sehari-hari di kantor, apapun yang kita kerjakan, mungkin itu yang bernilai kecil, skalanya itu sederhana. Saudara, itu dikatakan adalah pekerjaan Allah. Seorang anak muda, saudara, yang bergumul pada waktu dipanggil papanya pulang ke Indonesia untuk meneruskan bisnis papanya. Saudara, anak muda ini frustasi karena pekerjaan yang dilakukan itu berkumpul dengan orang-orang yang dalam tanda petik pekerjaannya mungkin menurut kita adalah bawahan, driver-driver itu, saudara. Saudara mungkin berkata, aduh mosok sih saya pulang dari luar negeri ngurusi yang begini-begini. Tapi dia itu mau hidup dalam coram Deo. Dia memandang driver itu adalah gambar dan rupa Allah, walaupun berbeda keyakinan.
Dia memperlakukan driver itu sebagai gambar dan rupa Allah. Dia bersahabat. Dia menunjukkan jati dirinya sebagai seorang Kristen. Dia melakukan satu hal di mana dia memperhatikan para driver yang Tuhan percayakan dalam dirinya. Satu saat dia kaget, saudara. Driver yang berbeda agama ini tiba-tiba mengatakan, Pak, saya mau konseling dengan Bapak. Konseling keluarga, saya dengan istri mau konseling dengan keluarga dengan Bapak. Kaget dia. Kenapa? Kok tidak dengan, katakanlah, dengan tokoh agama yang dimana dia anut? Driver ini mengatakan, saya dengan Bapak saja. Saudara, Timothy Keller itu betul, saudara. Dikatakan, tidak ada pekerjaan yang merupakan wadah yang terlalu kecil untuk menampung martabat besar pekerjaan yang diberikan Allah. Segala pekerjaan apapun yang kita lakukan, saudara, kita harus lakukan di dalam satu konsep kita hidup, menjalani hidup coram Deo, di hadirat Allah. Di hadirat Allah. Sehingga beberapa penafsir Alkitab mengatakan, kalau kita itu menjalani hidup coram Deo di pekerjaan kita, maka itulah yang seperti yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara yang oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, melalui pekerjaan itulah kita itu sedang menjalankan ibadah yang sejati kepada Allah. Ibadah yang sejati bukan hanya di gedung gereja. Ibadah yang sejati adalah dalam kehidupan kita keseharian. Di tempat kita bekerja. Di tempat kita berusaha. Di pabrik di mana Tuhan percayakan kepada kita. Di perusahaan di mana Tuhan anugerahkan kepada kita. Saudara, itu adalah bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai ibadah yang sejati kepada Allah. Enggak bisa-bisa, saudara. Jadi oleh karena itu bekerja dan kehidupan spiritualitas itu tidak bisa dipisahkan. Enggak bisa. Saudara, bekerja itu adalah bagian dari ibadah saudara. Ibadah yang sejati, yang dipersembahkan untuk Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap aspek kehidupan kita dalam pekerjaan. Saudara, oleh karena itu seorang yang bernama Thomas Geteke, dia mengatakan seperti ini, saudara. Nilai spiritual itu intrinsik dengan dunia marketplace atau kerja. Kalau kita melihat dari perspektif Roma pasal 12 ayat 1. Itu satu nilai yang intrinsik, saudara. Saudara tidak bisa mengatakan ini berbeda. Dunia kerja berbeda dengan dunia spiritual. Nggak bisa. Bahayanya, saudara, kalau kita tidak mengerti hal ini adalah jika kita tidak menyembah Allah melalui pekerjaan kita, maka kita akan terjerat menyembah pekerjaan itu sendiri. Menyembah uang harta yang dihasilkan dari pekerjaan itu. Jabatan status dari keprofesionalan kita. Atau saudara mencari kepuasan diri sendiri melalui pekerjaan kita. Dan itu tidak akan saudara temukan. Karena kepuasan di dalam diri kita itu hanya karena anugerah dari Tuhan. Saudara, ini satu bahaya, saudara. Satu hal yang tidak boleh kita lakukan dalam hidup ini. Memisahkan antara pekerjaan dengan dunia spiritual kita. Nggak bisa. Kara Martin di dalam bukunya Worship itu dia mengatakan seperti ini, saudara. Pada dasarnya sebenarnya kita berada pada pilihan antara menyembah pekerjaan kita atau menyembah Allah melalui pekerjaan kita. Saudara, kita itu manusia yang lemah, saudara. Kita manusia yang lemah. Saudara dan saya itu sama-sama lemah. Kita seringkali tergoda dengan apa yang kita kerjakan, bukan tergoda dengan Allah yang mencipta pekerjaan itu. Sama dengan rohaniwan, saudara. Kita seringkali lemah juga. Kita seringkali mendewakan pelayanan kita. Daripada kita itu mengalahkan Allah yang memberikan
kepercayaan untuk kemudian kita itu melayani. Saudara, begitu banyak hamba Tuhan yang juga jatuh, saudara, dalam hal ini. Tetapi juga, saudara, jangan sampai ini terjadi dalam dunia marketplace. Di dalam dunia kita bekerja. Jangan sampai, saudara, kita salah pilih. Karena pada dasarnya kita bisa memilih dan kita tahu kita itu lemah. Lalu bagaimanakah, saudara, supaya kita itu tidak terjebak di dalam dikotomi ini? Kita tidak terjebak, saudara. Saudara, tema kita pada hari ini berdoa dan bekerja. Saudara. Berdoa itu artinya kita mendekatkan diri kepada Allah. Memiliki relasi yang intim dengan Allah. Saudara, tema ini sangat penting. Satu tema yang dikatakan diingatkan kita kembali. Saudara, kita itu perlu adanya satu kondisi kehidupan spiritual kita yang kuat melalui doa. Hubungan kita dengan Tuhan itu harus kuat, saudara. Itu adalah sesuatu yang kemudian di dalam diri kita ini benar-benar untuk memerangi, saudara. Kita sebagai manusia yang berdosa dan lemah ini memperoleh kekuatan yang baru agar kita tidak terjebak di dalam pilihan yang salah. Relasi yang intim dengan Allah itu, saudara, penting sekali. Kenapa? Relasi yang intim dengan Allah itu harus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Kalau itu menjadi prioritas dalam kehidupan kita, maka pasti kita memprioritaskan Allah di dalam dan melalui pekerjaan kita. Kalau kita itu tidak memprioritaskan kehidupan doa kita, relasi kita intim dengan Allah, tidak mungkin saudara akan memprioritaskan Allah di dalam dan melalui pekerjaan kita. Enggak mungkin. Karena saudara tidak dekat dengan Tuhan kok. Saudara lebih dekat dengan pekerjaan. Saudara lebih dekat dengan aktivitas. Saudara lebih tertarik kepada hal yang bersifat duniawi. Relasi dengan intim dengan Allah itu harus dijaga, saudara. Karena begitu itu menjadi prioritas, saudara pasti akan memprioritaskan Allah di dalam pekerjaan kita. Yang kedua, relasi yang intim dengan Allah itu menjadi sumber kekuatan kita. Agar dengan ketulusan kita bekerja untuk Allah, demi kemuliaan Allah, bukan untuk pribadi kita, bukan untuk kemuliaan diri kita. Saudara, kita manusia yang lemah. Siapa sih yang tidak mau dipuji? Kita adalah orang yang suka dipuji, saudara. Seorang pendeta senior ngomong sama saya begini. Pendeta senior ya. Kalau kamu tidak baik-baik dengan Tuhan, artinya kalau saya tidak baik-baik, tidak berdoa, tidak punya relasi yang intim dengan Tuhan, maka kamu sebagai pendeta itu akan jatuh lebih puas pujian manusia daripada pujian dari Allah. Maksud pendeta ini adalah, senior ini adalah mengatakan, saudara, siapa sih di antara kita itu tidak suka kemuliaan itu untuk diri kita sendiri? Saudara, ini diingatkan relasi yang intim dengan Allah itu, saudara. Itulah yang akan memberikan kekuatan dalam diri kita untuk memerangi, saudara. John Calvin tadi mengatakan apa? Awas tipuan iblis itu menjerat kita. Kekuatan kita hanya pada doa, saudara. Yang ketiga, kepuasan dan kenikmatan hidup kita adalah anugerah Allah. Tadi sudah di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, ada orang yang punya harta tapi tidak bisa menikmati. Jadi oleh karena itu kepuasan dan kenikmatan hidup kita adalah anugerah Allah. Kita akan menikmati kepuasan dan kenikmatan hidup melalui pekerjaan yang kita lakukan karena Allah memampukan kita menikmatinya. Saudara, bagaimana saudara puas dengan pekerjaan saudara? Dengan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini. Dengan status jabatan yang kita terima. Saudara puas menikmati semua berkat Tuhan ini. Kalau Anda sendiri tidak pernah memiliki relasi yang intim dengan Allah, nggak mungkin itu akan saudara rasakan. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin saudara ingin menikmati akan hidup ini, tapi saudara tidak pernah punya relasi yang intim dengan Allah yang memberikan anugerah kenikmatan itu di dalam diri kita? Nggak mungkin. Oleh karena itu saudara, sebagai akhir khotbah ini diingatkan kembali berdoa dan bekerja. Itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
dunia spiritual dan dunia marketplace itu menjadi satu. Sebagai orang percaya, kita harus sungguh-sungguh untuk menerapkan ini di dalam pekerjaan kita. Agar saudara dan saya menikmati berkat melalui pekerjaan, melalui segala usaha, melalui apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maukah saudara kita itu mau hidup coram Deo di hadapan Tuhan? Segala sesuatu yang kita lakukan, itu kita lakukan di hadirat Allah. Semuanya adalah untuk Allah. Dan itulah yang akan memberikan kesukacitaan bagi Tuhan. Dan itulah yang memberikan kepada kita kenikmatan yang sejati di dalam hidup kita ini. Amin. Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Bapa yang surga, terima kasih. Biarlah kami mempersembahkan seutuhnya seluruh pekerjaan kami demi kemuliaan nama-Mu. Jangan sampai kami tidak menikmati kenikmatan ilahi, kenikmatan surgawi melalui pekerjaan kami. Karena kenikmatan ilahi dan kenikmatan surgawi itulah yang memberikan kepuasan sejati dalam hidup ini. Berikan kemampuan kepada kami untuk menikmatinya ya Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang menguatkan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa kami. Amin.